Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, di zaman ini menghadirkan banyak sekali tantangan baru dalam dakwah, tetapi juga memberikan kesempatan yang luar biasa untuk menguatkan kebersamaan dan menebarkan kebaikan. Nah, untuk menguatkan kebersamaan dan menjawab tantangan dakwah kekinian, kita atau para pemuda-pemuda harus bergerak. Pokoknya jangan sampai mengucapkan kata menyerah. Kita harus tetap semangat dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Peran pemuda dalam dakwah dan tren media sosial. Peran pemuda sangat banyak dan penting sebagai pilar perubahan dan pilar kebangkitan. Seperti sejarah Islam, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak mengajak muda sahabatnya itu seperti Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abu Bakar, dan sahabat-sahabat lainnya yang berjuang untuk menyebarkan kebenaran dan menyebarkan tauhid. Kenapa harus pemuda? Karena pemuda memiliki energi, kreativitas, dan keberanian yang luar biasa untuk menyebarkan nilai-nilai Islam. Peran mereka sangat strategis karena mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dan teknologi seperti sekarang. Bahkan sedang ramai di platform-platform sekarang seperti Instagram, TikTok, YouTube, Twitter, dan WhatsApp sekalipun, dan platform-platform lainnya. Platform tersebut pemuda bisa menjangkau ribuan bahkan jutaan orang dalam waktu yang singkat. Di era digital dakwah bukan hanya di masjid, tapi juga di ruang-ruang virtual seperti ini. Menjaga kesehatan mental dengan menghindari pinjaman online, judi online, dan game online. Kamu tahu, mungkin sekarang kita asing dengan kata pinjaman online atau yang orang-orang bilang pinjol atau pinjaman online sekarang sering kali terjadi. Dengan mudahnya mengakses dengan cepat uang tunai, tapi dengan suku bunga yang tinggi. Bunga sebesar apapun dan sekecil apapun itu dinamakan riba. Sedangkan riba sendiri di dalam Al-Quran itu dilarang. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 276 yang artinya sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Mungkin kalian tahu apa itu judi online. Judi online bisa kita temukan di aplikasi maupun website yang berada di HP orang-orang. Nah, orang yang kecanduan judi online sering sekali merasa tertekan dan terus bermain dengan harapan mendapatkan kembali uang mereka. Padahal mereka malah memperburuk mental, bahkan akal pikirannya. Dalam surah Al-Maidah ayat 90 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minum minuman keras, alkohol, khamr, kurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah. Mengundi nasib sendiri bisa kita artikan dengan judi itu sendiri. Itu adalah perbuatan keji, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Online juga bisa merusak kesehatan mental maupun akal sehatnya. Meskipun game online sendiri dapat menjadi hiburan, bermain game bisa juga menyebabkan efek kecanduan dari game tersebut. Apalagi game yang kompetitif. Game yang kompetitif bisa menimbulkan stres dan frustasi. Di game itu bisa mengakses dengan banyak orang. Bahkan mereka juga bisa mengakses dengan orang-orang dewasa. Nah, orang-orang dewasa itu sekarang itu bicaranya kotor. Mereka stres atau bahkan emosi mereka bermain game
untuk melampiaskan emosi tersebut. Anak kecil yang bermain game tersebut mungkin di dalam telinganya bisa muncul ke pikiran. Nah, itu bisa menyebabkan kerusakan mental. Itu bisa ditiru dengan omongan yang kotor itu. Kemudian, apakah berhubungan dengan pinjaman online? Ya, karena mereka butuh uang juga untuk meningkatkan entah itu hero, karakter, senjata, atau membeli senjata yang lebih bagus dan lain-lain. Untuk meningkatkan atau membeli barang tersebut, mudah-mudahan zaman sekarang bahkan anak yang kecil sudah sangat familiar dengan kata top up. Seperti contoh, sekarang banyak ramai orang yang bermain game Legend L, kan tahu lah. Nah, di ML sendiri top up itu untuk membeli diamond, beli skin atau hero yang lain-lain. Nah, anak kecil itu kan sampai meminta orang tua dengan paksa, bahkan sampai ada yang menendang pintu, menendang apa lah itu, sampai juga bisa menyakiti orang tuanya sendiri. Bahkan lebih buruknya lagi, sekarang kan bisa tuh nyewa foto orang dan KTP-nya. Nah, itulah mereka memilih kesempatan untuk meminjam uang dengan cara online atau pinjol tadi. Nah, seperti itulah mereka kecanduan dalam pinjaman online, pinjol, judi online, dol, dan game online. Melindungi marwah dengan menjauhi dan menghindari pergaulan bebas. Nah, kita pemuda Islam harus dan wajib menjaga marwah kita masing-masing dengan menghindari pergaulan bebas. Pergaulan bebas hanya akan merusak diri, keluarga, bahkan agama. Jika tidak menjaganya, maka akan mudah terjerumus ke dalam perbuatan yang buruk, apalagi zina. Nah, zina sendiri itu seperti orang-orang yang berpacaran. Bisa kita jumpai di mana-mana. Padahal pacaran itu adalah perbuatan zina. Ada Al-Quran surat Al-Isra ayat 32 yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina adalah perbuatan keji, maka jauhilah. Nah, itu Al-Quran sudah dijelaskan. Maka pilihlah lingkungan pergaulan yang sehat dan islami. Mari kita sama-sama kuatkan kebersamaan kita dalam takwa, melawan tantangan kekinian, dan terus menjaga diri serta marwah kita dengan menjauhi hal-hal yang dapat merusak kesehatan mental dan moral. Maka Allah selalu membimbing kita dalam setiap langkah dakwah kita. Dan itu saja dari saya. Bila ada salah kata, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.